Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini negara jiran meraihkan Hari Kemerdekaan yang ke-67. Kami warga Indonesia menyampaikan selamat dan saya berharap dari hubungan ini kedua negara bisa mengukuhkan relasi yang jauh lebih dalam untuk kesejahteraan bersama. Dan kita tahu bahwa sesama saudara kadang kita bertikai dan itu hal biasa. Namun kita tahu bahwa persengketaan itu kadang bermula dari kesalahan kita berkomunikasi. Untuk itu, dalam sebuah tulisan saya di majalah Tempo dalam kolom bahasa, saya menulis sebuah tetusan yang bertajuk Merawat Bahasa Malindo, Bahasa Malaysia Indonesia. Saya pikir meskipun kita menggunakan bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa kebangsaan, namun dalam perjalanan sejarah kebahasaan kita telah menempuh jalan yang berbeda. Dalam banyak hal, negara Malaysia sering menggunakan kata Arab dalam menyerap bahasa asing, sementara di Indonesia kita sering mengadopsi bahasa Inggris untuk digunakan sebagai bahasa nasional. Nah, kecenderungan ini memang tidak bisa dielakkan karena kita memiliki sejarah yang berbeda. Tetapi kembali kepada akar, saya pikir itulah tugas kita. Tanpa mengabaikan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa agama dan bahasa Inggris itu bahasa pengetahuan. Kalau kita di Malaysia mengatakan iktiraf, ya, maka di Indonesia kita menggunakan rekognisi. Yang keduanya sama-sama mempunyai arti pengakuan sebenarnya, ya. Hanya saja memang di Malaysia, penggunaan kata iktiraf itu sudah sering kita dengar, meskipun kita tidak pasti apakah orang Malaysia itu tahu akar kata dari bahasa itu, sebagaimana apakah orang Indonesia tahu dari rekognisi itu sebenarnya apa, ya, pengertiannya dalam bahasa keseharian. Sebab pengakuan menurut saya itu adalah bahasa yang bisa diterima, ya, baik secara akademik maupun dalam bahasa hari-hari. Nah, salah satu contoh lain yang mungkin kita juga perlu pahami, misalnya pengistiharan, ya, kita menyebutnya deklarasi, declaration. Saya pikir lebih jauh, mungkin kita perlu mendorong KBBI dan Dewan Bahasa untuk mengaktifkan Mabim sebagai ruang agar bahasa Nusantara ini tidak semakin menjauh, ya, karena pilihan kosakata yang diserap itu berbeda. Meskipun sebenarnya kita sama-sama juga mengakui bahwa kita di Indonesia juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa serapan, di Malaysia bahasa Inggris juga sebagai bahasa serapan. Contoh yang mungkin juga akan mengelirukan kita adalah kata mubaligh, ya. Di Indonesia kita tidak menggunakan mubaligh untuk pendakwa Kristen, kita menyebutnya misionaris. Sementara di Malaysia kata mubaligh tetap digunakan sebagai penyampai, baik itu Kristen maupun Islam. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya mereka sudah menempuh jalan berbeda untuk memberikan makna kepada kata yang akarnya sama. Jadi saya sebagai pengguna kedua bahasa ini, ya, baik sebagai bahasa ilmiah, bahasa percakapan, sangat mendorong, ya, pihak berkuasa untuk memikirkan kembali bagaimana bahasa kita, ya, tetap mengutamakan bahasa setempat. Apabila kita tidak menemukan, baru kita mengambil dari bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Sebab saya melihat ada kecenderungan, ya, untuk tampil sebagai sarjana kita sering menggunakan bahasa Inggris, tapi ketika berkhotbah kami sering menggunakan bahasa Arab. Padahal bahasa bagi saya seperti kata lozu itu hanya alat, ya, untuk kita memancing makna. Nah, kalau kemudian alat yang digunakan tidak kokoh, kan kita tidak bisa menangkap makna. Apa implikasinya? Apa? Implikasi juga bahasa Inggris, ya, tentu saja. Akibat dari pilihan-pilihan ini, banyak orang yang begitu saja menggunakan serapan tanpa memahami secara utuh, ya, dan dia harus berpikir keras untuk memahaminya di dalam percakapan sehari-hari. Misalnya fasilitator, ya. Kalau di Malaysia kan pemudah cara, sebab dalam andaikan orang Malaysia, kalau kita ingin membantu orang lain dalam sebuah kegiatan itu kan memudahkan cara, ya. Kita menyebut fasilitator di Malaysia pemudah cara. Memang pertama kali kita mendengar kata fasilitator sebagai pemudah cara mungkin agak aneh, tapi kalau kita gunakan, ya, pelan tapi pasti, saya pikir bahasa kita, ya, bahasa setempat itu sebenarnya bisa menangkap konsep, ya,
dari apa yang ditetapkan di dalam bahasa Inggris. Hanya saja memang ada kecenderungan kita untuk mengambil mudah bahwa bahasa-bahasa asing yang diserap yaitu yang lebih diutamakan. Artinya apa? Artinya kedua negara ini perlu lebih jauh ya untuk mengurangkan ego. Ya. Bagaimana mendekatkan kedua bahasa ini agar percakapan ke depan ya, itu jauh lebih licin. Sebab saya pernah berkomunikasi ya, berbicara dengan Ibu Lela Eswodori dalam sebuah kesempatan ketika mantan jurnalis wartawan Tempo ini mewawancarai Tun Mahathir. Karena halangan bahasa Melayu yang tidak bisa sepenuhnya dipahami tentu oleh orang-orang Indonesia, malah Lela memilih bahasa Inggris untuk bisa mewawancarai Tun secara lebih mudah. Karena memang ada beberapa kata yang mungkin bisa mendatangkan kesalahpahaman ya. Ada banyak contoh yang saya sebutkan, misalnya penggunaan kata bisa di Malaysia boleh, butuh ya, di sana perlu ya. Kita harus betul-betul hati-hati menggunakan lema ini, meskipun yang perlu dipahami kata butuh yang berarti kemaluan itu digunakan oleh sebagian orang Melayu di Kalimantan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak elok diucapkan di publik misalnya. Jadi kesimpulannya adalah merawat bahasa Malindo ini tidak hendak menafikan peran bahasa-bahasa lain di dunia untuk mengkayakan lema kebahasaan kita. Tidak, ya, tidak di situ. Kalau kita tertutup, maka perkembangan bahasa kita akan mandek. Tetapi seandainya itu masih bisa ditemukan dalam bahasa setempat, apa salahnya kita lebih mengutamakan bahasa lokal ya, dibandingkan kita menggunakan bahasa asing, apakah itu Arab maupun bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatian para pendengar.